Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab, dan di hari Senin pagi seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan bersama guru kita Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, pembahasan tentang buku yang beliau tulis, Renungi Perjalanan Hidupmu. Dan alhamdulillah senang sekali sudah tersambung bersama kita guru kita Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan pembahasan. Dan di segmen kedua, ketika nanti masih ada waktu untuk berinteraktif atau bertanya jawab, kami persilahkan untuk bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Ustaz lanjut untuk melanjutkan materi pembahasan. Fayatafadhal mashkura, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali, ya, masih bersama buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah membicarakan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak Adam, ya, sebagai khalifah di muka bumi, ya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan Adam dari surga bersama istrinya, ya, iblis menggoda Adam hingga terusir dari surga, dan Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang diucapkan Adam ketika menyadari kesalahannya dan minta ampun kepada Allah, dan Allah fataba alaih, Allah mengampuni Adam atas kesalahannya. Tapi sebagai hukumannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam ke bumi dan menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, ya. Nabi SAW mengatakan khairu yaumin ta'at fihi syamsu yaumul jum'ah, ya, sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat, ya, hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Pada hari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, dan pada hari itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga, dan di hari Jumat pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Adam dari surga, ya. Jadi itu semua terjadi pada hari Jumat, ya. Maka dikatakan, ya, bahwa hari Jumat itu adalah hari yang banyak terjadi peristiwa di dalamnya, ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Adam itu tinggal di surga sangat sebentar, ya, antara waktu sholat asar hingga tenggelam matahari, ya, antara waktu asar sampai tenggelam matahari, itu waktu, ya, Adam berada di dalam surga. Memang sudah takdirnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya,
menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal anak Adam, ya, sebagai tempat tinggal anak Adam. Dan Adam dan iblis ini sama-sama terusir dari surga, ya. Sama-sama terusir dari surga. Baik Adam maupun iblis, ya, kedua-duanya terusir dari surga. Adam dan iblis ini sama-sama dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan yang mereka lakukan. Ya, karena satu kesalahan yang mereka lakukan, maka Allah keluarkan kedua-duanya dari surga. Allah mengatakan di dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 36, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu semuanya, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan Allah berkata, turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu dipersilakan untuk mendiami dan menetapi bumi itu dan menikmati kesenangannya di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan, ya. Nah, demikian juga di dalam surat Thaha Allah mengatakan qala habita minha jami'. Maka turunlah kamu berdua, yaitu Adam dan istrinya, dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Ya, nah, maka malaikat mengetahui, ya, karakter ataupun sifat anak Adam, yaitu wa yasfikud dima. Mereka akan saling berselisih, mereka merusak bumi, dan mereka akan saling menumpahkan darah satu sama lain, ya, saling bermusuhan, saling berselisih, ya, itu adalah fitrah manusia. Berselisih itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan atas manusia. Wala yazaluna mukhtalifin, ya. Nah, demikian. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan itu sebelumnya kepada malaikat. Ya, Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ya. Nah, dalam kitab tafsirnya Ibnu Abbas menjelaskan maksud khalifah di sini adalah yaitu satu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain, silih berganti, yaitu beranak cucu maksudnya khalifah di sini. Khalaif, ya. Seperti yang Allah, ya, sebutkan di dalam surat Al-An'am, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai, ya, penghuni bumi yang saling mewarisi satu sama lainnya, ya, yaitu beranak pinak, ya, berketurunan di muka bumi, ya. Ya, satu pergi yang lain menggantikan. Itu namanya khalifah, khalaif, ya. Nah, demikian. Dan juga Allah mengatakan wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Allah juga mengatakan walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Kalau kami menghendaki, ya, benar-benar kami jadikan sebagai ganti kalian di muka bumi, sebagai ganti kalian di muka bumi, anak Adam, malaikat-malaikat yang turun-temurun. Seandainya, ya, tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki bukan malaikat, tapi anak Adam, ya, sebagai khulafa al-ardi, sebagai khalifah di muka bumi. Allah percayakan, Allah amanahkan bumi ini kepada manusia. Wa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang lain, ya, satu generasi menggantikan generasi sebelumnya. Itu maksud dari khalifah. Selain makna berkuasa, ya. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khalifah adalah orang yang melerai persengketaan di antara manusia, memutuskan hukum terhadap apa yang terjadi di kalangan mereka, menyangkut perkara-perkara aniaya, melarang mereka melakukan perbuatan yang diharamkan serta dosa-dosa. Ya, artinya Allah menguasakan bumi ini untuk
kepada manusia untuk menegakkan hukum di atasnya. Jadi yang berlaku di muka bumi adalah hukum yang dijalankan oleh manusia, bukan makhluk-makhluk lainnya. Nah, Allah kuasakan itu kepada manusia. Jadi ada dua makna khalifah ya, jangan silap dan salah. Para ulama ketika menafsirkan khalifah, Allah menjadikan khalifah di muka bumi, ya, maksud dari khalifah itu ada dua. Yang pertama adalah yaitu khalifah artinya Allah jadikan manusia sebagai makhluk yang menghuni bumi, yang mewarisi generasi satu kepada generasi yang berikutnya. Ya, maka dikatakan khalifah, khalaiful ardi, ya, yang mewarisi bumi ini. Allah mewariskan bumi ini kepada manusia, manusia beranak pinak di dalamnya. Ya, beranak pinak di dalamnya, berkembang terus. Itu arti khalifah. Yang kedua adalah khalifah, manusia diamanahkan untuk menguasai bumi. Ya, berkuasa, menetapkan hukum, ya, menjalankan hukum di muka bumi. Nah, kuasa itu Allah berikan kepada manusia. Ya, maka ketika malaikat Allah mengatakan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, malaikat memahami khalifah di sini artinya yang menguasai, yang akan berkuasa di bumi, dan anak keturunannya secara turun-temurun akan menghuni bumi ini. Ya, maka malaikat mengatakan, apakah kamu jadikan khalifah di muka bumi makhluk yang merusak dan berselisih? Ya, mereka merusak, ya, bumi ini, dan juga mayufsidu fiha wa yasfikud dima, dan numpahkan darah di atas muka bumi ini. Itu yang dikatakan malaikat kepada Allah, ya, karena malaikat memiliki ilmu tentang itu. Tapi Allah mengajarkan ilmu lain yang tidak diketahui oleh malaikat, yaitu nama-nama benda. Wa'allamal adamal asma'a kullah. Ya, Allah mengajarkan nama-nama asya, yaitu benda-benda kepada Adam yang tidak diketahui oleh malaikat. Begitulah ya, Allah Subhanahu wa taala ya membagi ilmu itu kepada makhluk-makhluknya. Jadi nggak ada satu makhluk menguasai semua ilmu. Di kalangan manusia sendiri nggak ada satu orang yang menguasai semua ilmu, tahu segalanya, enggak. Di atas langit ada langit. Ada yang Allah lebihkan dari satu sisi, tapi tidak diberikan dari sisi yang lain. Ilmu-ilmu yang lain. Ada keterbatasan. Itulah ilmu yang Allah bagi-bagi kepada manusia. Maka kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki. Ya, hingga kita merasa paling tahu, ya, merasa paling berilmu. Allah pernah menegur Nabi Musa karena mengatakan, aku adalah orang yang paling berilmu. Ya, sementara di zaman beliau masih ada nabi-nabi lain. Ada Nabi Harun dan ada Nabi Khidir yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ya, maka Allah menegur Nabi Musa karena menisbatkan ilmu kepada dirinya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Nabi Musa mengatakan Allahu a'lam. Tapi Nabi Musa justru mengatakan aku, maka Allah menegur Nabi Musa atas pernyataan tersebut. Dan Allah mempertemukannya dengan Nabi Khidir, yang ternyata Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Dan Nabi Khidir juga di dalam kisah itu, ya, perjalanan beliau bersama Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, engkau mengetahui ilmu yang tidak aku ketahui, dan aku memiliki ilmu yang tidak engkau ketahui. Jadi masing-masing manusia, makhluk, itu diberikan ilmu menurut, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ada ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada sebagian orang yang tidak Allah berikan kepada sebagian yang lain. Itu karunia yang Allah bagi-bagi kepada hamba-hambanya, ya, kepada makhluk-makhluknya. Jadi itu makna khalifah, ya, ya, bukan hanya penguasa maknanya, itu salah satu maknanya. Makna yang lain adalah Allah menjadikan manusia sebagai pewaris bumi ini. Ya, mereka beranak pinak, berketurunan, ya,
generasi demi generasi sambung menyambung. Ya, habis satu generasi datang generasi berikutnya. Ya, nah itu makna khalifah juga. Ya, dan dunia ini memang Allah berikan kepada manusia untuk beranak pinak dan untuk berkuasa. Ya, nah dan untuk tugas yang besar ini, ya untuk tugas yang besar dan berat ini, amanah yang berat ini, yang sebenarnya ya itu amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Pernah. Namun semuanya menolak karena khawatir akan menyia-nyiakan amanah. Lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi. Ya. Sungguh kami telah inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sungguh kami telah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Namun mereka semua enggan memikul amanah itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya, yaitu tidak bisa memikulnya dengan benar, dengan baik. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Dan sungguhnya manusia itu punya sifat zalim dan jahil. Jadi dua hal ini yang membuat manusia merusak bumi karena kejahilan mereka. Dan menumpahkan darah satu sama lainnya karena kezaliman. Itu yang ditanyakan malaikat kepada Allah. Ya, apakah kamu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya, kenapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Ya, sementara mereka itu merusak. Ya, yufsidu fiha. Ya, merusak di bumi itu. Dan wa yasfikud dima, dan mereka suka menumpahkan darah satu sama lain. Karena malaikat mengetahui dua sifat manusia. Itu apa? Zaluman jahula. Zaluman jahula. Penuh kezaliman dan penuh dengan kejahilan. Karena kejahilan itu mereka merusak bumi ini. Dan karena kezaliman itu mereka saling menumpahkan darah satu sama lain. Maka malaikat tahu karena dua sifat itu yang dimiliki oleh manusia. Ya. Nah, demikian. Jadi malaikat itu bukan menerka-nerka ataupun mengetahui apa yang terjadi setelahnya, enggak. Tetapi karena sifat yang ada pada manusia itu, yang membuat manusia merusak bumi dan menumpahkan darah satu sama lain. Karena mereka punya sifat jahul dan dolum. Ya, banyak berbuat jahil dan banyak berbuat zalim. Nah, demikian. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan amanah di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada Adam, tapi mereka tidak menyanggupinya. Lalu Allah berkata kepada Adam, sesungguhnya aku memberikan amanah kepada langit, bumi, serta gunung-gunung, tetapi mereka tidak menyanggupinya. Apakah kamu sanggup untuk menerimanya? Maka Adam menjawab, iya, ya Allah. Apa isinya? Maka Allah berkata, jika engkau berbuat baik, engkau akan diberi balasan. Jika engkau berbuat buruk, engkau akan disiksa. Maka Adam menerima dan memikul amanah itu. Wa hamalahal insan. Ya, nah demikian. Dan dalam kesempatan lain Ibnu Abbas mengatakan, menjelaskan ya bahwa yang dimaksud dengan amanah di dalam ayat tersebut adalah kewajiban-kewajiban, tugas-tugas yang ditawarkan Allah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Ya, nah jika mereka menunaikannya maka Allah akan membalas mereka, dan jika mereka menyia-nyiakannya maka Allah akan membinasakan mereka. Mereka enggan menerimanya dan menolaknya. Ya, ya bukan karena maksiat, ya durhaka enggak, tapi karena ta'zim, penghormatan. Karena mereka merasa tidak mampu menunaikannya. Lalu Allah menawarkan itu kepada Adam, dan Adam menerimanya dengan segala konsekuensinya. Jadi ini adalah amanah yang berat yang dipikul oleh manusia. Tanggung jawab yang sangat besar, ya, resikonya. Nah, itu ada di pundak kita. Dan untuk memikul amanah yang besar ini, Allah melengkapi manusia dengan segala kelengkapan
yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Allah jadikan kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Nah, ini adalah kehendak tertinggi ya. Kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Allah mengatakan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kehendak itulah manusia berkuasa, ya. Manusia berkuasa dengan kekuatan kehendak yang Allah berikan kepada mereka. Ya, itu kekuatan akal ya yang paling kuat, ya yang paling besar yaitu kehendak. Ya, ada kekuatan ya pada diri manusia yang bernama kehendak. Ya, walaupun kekuatan mereka tidak sekuat makhluk-makhluk lainnya. Ya, kekuatan mereka tidak sekuat makhluk-makhluk lainnya, tapi kehendak mereka mengalahkan kehendak makhluk-makhluk lainnya. Ya, maka kita katakan hewan tidak punya kehendak, ya, dia punya kekuatan ya, tapi dia tidak memiliki kehendak sekuat kehendak manusia. Ya, dia tidak memiliki kehendak seperti kehendak manusia. Ya, simpanse misalnya, saya kasih contoh simpanse, salah satu jenis primata yang terpintar. Dia pintar. Dia punya kemampuan berpikir juga simpanse. Maka oleh manusia simpanse itu dilatih ya untuk menggantikan tugas manusia. Bahkan diterbangkan ke luar angkasa simpanse sebagai uji coba. Ya, tapi mereka tidak punya kehendak seperti kehendak manusia, ya, yang membawa mereka kepada sebuah kekuatan. Maka nggak ada ya simpanse berkumpul sama mereka untuk menguasai bumi. Nah, ingin membalikkan keadaan, mereka ingin menguasai manusia, keinginan, kehendak untuk menguasai manusia, nggak ada. Tapi manusia punya kehendak untuk berkuasa dengan kekuatan akal mereka, dengan kekuatan yang kehendak yang mereka miliki ya, maka manusia pun menguasai bumi. Ya, manusia menguasai bumi. Nggak akan ada makhluk lain yang menguasai bumi. Ya, maka cerita-cerita kalau ada makhluk lain, ada hewan yang bisa menguasai bumi itu salah. Ya, nanti bumi semenjak Allah ciptakan itu dikuasakan kepada manusia, bukan kepada makhluk-makhluk lainnya. Nah, demikian ya. Memang dikuasakan kepada manusia bukan kepada makhluk-makhluk lainnya. Ya mungkin sering ada yang bertanya bagaimana dengan makhluk yang bernama alien, ya itu sampai sekarang belum terbukti ya ada makhluk di luar angkasa sana. Ya, mungkin kalaupun ada ya itu adalah jin ya. Ya jin juga menghuni langit ya. Jin juga menghuni langit. Bahkan mereka bertumpuk-tumpuk untuk mendengarkan berita dari langit begitu ya. Hingga mereka dipanah oleh panah busur, panah api ya dari langit ya. Nah, hingga mereka berjatuhan lagi. Mereka berusaha untuk mendengarkan berita-berita langit. Ya, nah demikian. Jadi makhluk yang Allah ciptakan itu ada 3. Yang pertama malaikat terbuat dari cahaya. Yang kedua jin yang terbuat dari api. Yang ketiga manusia yang terbuat dari tanah. Ya, itu 3 makhluk dengan 3 unsur penciptaan yang berbeda. Nah, kalau ada makhluk lain, dia diciptakan dari apa? Ya, Allah tidak menceritakan hal itu di dalam Al-Quran, ya, tentang adanya makhluk lain. Lalu unsur penciptaannya apa? Ya, nah, jadi mungkin itu beri cerita-cerita fiksi ya dari manusia, hasil mungkin khayal mereka, imajinasi mereka, ya, fiktif sebenarnya. Sampai sekarang nggak ada satu penjelasan ilmiah, keterangan ilmiah yang bisa dipegang ya berkaitan dengan keberadaan makhluk-makhluk luar angkasa katanya ya. Itu semua masih khayalan manusia. Ya wallahu alam bisawab. Nah, itu makna Allah jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Maka tugas kita adalah satu, menegakkan hukum di muka bumi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yaitu menegakkan, menjalankan hukum Allah.
Ya, siapa yang menjalankan hukum Allah di muka bumi selain manusia? Ya, sebagai hukum tertinggi yang dijalankan di muka bumi ini. Ya, nah, dan itu adalah tugas manusia. Yang kedua, tugas mereka adalah merawat dan menjaga bumi. Maka kita tidak boleh merusak alam, ya, merusak alam, ya. Maka dalam peperangan juga kita nggak boleh merusak alam, ya. Nah, demikian. Dengan sengaja kita merusak alam, nah itu tidak dibenarkan. Ya, sehingga sekarang ini itu menjadi kesadaran global, ya, bahwa kita perlu menjaga alam. Dan memang itu adalah amanah yang diserahkan kepada manusia. Ya, amanah yang Allah serahkan kepada manusia. Hewan-hewan itu, ya, dia mengikuti apa yang dilakukan oleh manusia. Jika alam mereka dirusak, ya, mereka akan mencari makanan di tempat lain, ya. Nah, pada dasarnya mereka tidak mau berdampingan hidup dengan manusia, karena mereka, ya, diciptakan bukan untuk itu, hewan itu. Mereka menghuni bumi bersama manusia, ya. Tapi manusia yang diserahi tugas untuk menjaga alam tempat mereka huni, yang sama-sama kita huni, yaitu bumi. Maka harus ada kesadaran dari setiap orang, apalagi muslim, ya, untuk menjaga alam. Maka Nabi, ya, di dalam syariat Islam, ya, juga banyak sekali sunnah-sunnah, aturan-aturan, hukum-hukum yang berkaitan dengan menjaga alam. Seperti Nabi menyuruh kita untuk menanam pohon, walaupun besok kiamat, ya, menjaga alam, tidak merusaknya. Misalnya, ya, sebagai contoh, dilarang kita, ya, buang sampah sembarangan, ya, buang air kecil di air yang tergenang, contoh kecil lah itu, ya. Kita dilarang buang air kecil, ya, ya, di al-ma'ur raqid, ya, air yang tergenang, karena itu bisa merusak. Di dalam jihad kita dilarang membakar, ya, tanam-tanaman, kebun dan ladang, ya, karena itu bisa merusak alam. Ya, maka ini kesadaran yang harus dimiliki oleh khalifah di muka bumi, yaitu manusia, ya, karena yang mampu merusak alam ini adalah manusia. Hewan tidak akan merusak alam, ya, hewan tidak akan merusak alam karena mereka tahu mereka hidup di bumi, dan Allah jadikan fitrah mereka itu, ya, menjaga alam dengan mereka mengikuti silsilah ataupun mata rantai makanan, ya, dan tidak keluar dari fitrah yang Allah tetapkan itu. Nah, maka yang memang dengan sifat tolum dan jahul itu, manusia berpotensi untuk melakukan dua hal, merusak bumi dan menumpahkan darah satu sama lain. Dan, ya, ternyata ketika Adam dan anak keturunannya diamanahi untuk menghuni bumi, terjadilah pertumpah darahan yang pertama, ya. Pertumpah darahan yang pertama, yaitu dua anak Adam yang membunuh saudaranya, yaitu, ya, namanya Habil dan Kabil, yaitu sebenarnya nama Israiliyat, tapi, ya, karena nggak ada nama lain yang dikenal, orang-orang menyebut namanya Habil dan Kabil, ya. Ya, si Kabil ini membunuh si Habil, saudaranya, ya, karena hasad dan dengki, ya, kepada saudaranya. Memang kejahatan di muka bumi ini tidak lepas dari warisan iblis. Ya, iblislah makhluk pertama yang dengki. Dia dengki kepada Adam. Adam diberi kehormatan. Makhluk-makhluk diperintahkan sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Nah, iblis pun dengki, ya, hasad dengan ini. Karena iblis itu sebelumnya adalah makhluk yang dimuliakan. Dia adalah jin, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Dia adalah bangsa jin. Bahkan jin yang paling, ya, utama, ya, karena ilmu yang dia miliki juga. Dan karena keutamaan-keutamaan itu Allah menempatkan iblis ini, ya, di dalam surga. Ya, Allah menempatkan iblis ini di dalam surga. Begitu Allah Subhanahu wa taala muliakan iblis sebelumnya, ya. Dan pada akhirnya dia sombong, ya.
dan dia hasad kepada Adam ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam. Ya, maka muncullah hasadnya kepada Adam. Ya, dia pun menolak sujud kepada Adam. Ya, nah, karena kesombongannya. Aba wastakbar. Ya, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itulah dia tugas manusia di muka bumi. Ya, nah kita diperintahkan untuk memelihara bumi. Ya, dan menjaga penegakan hukum di atas muka bumi. Karena siapa yang melaksanakan hukum di muka bumi selain manusia? Ya, apa hewan melaksanakan hukum? Jin saja tidak diberi kuasa untuk melaksanakan hukum di muka bumi. Manusia, maka Allah turunkan kitab-kitab suci, Allah utus para nabi dan rasul agar mereka bisa menjalankan hukum Allah di muka bumi. Itu tugas amanah, menjalankan hukum Allah di muka bumi. Itu tugas manusia yang tidak akan dipikul oleh makhluk lainnya. Ya, dan Allah tidak berikan amanah itu kepada makhluk lain. Allah amanahkan itu kepada kita. Ya, maka kewajiban kita untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Ya, nah dan amanah itu adalah amanah yang berat. Ya, amanah yang akan Allah minta pertanggungjawaban atas kita semua nanti di akhirat. Ya, nah demikian. Maka jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, dan jangan saling ya, membenci, menumpahkan darah satu sama lain di muka bumi. Ya, nah jadi dosa menumpahkan darah itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam sama mereka. Ya, sebelum terjadi kesalahan ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Itu kejahatan pertama yang dilakukan oleh anak Adam. Ya, ya itu kisah Habil dan Kabil ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Jadi Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran. Nah demikian. Ya, dan ya tentunya ketika kita turun di bumi ini, ya kita tidak turun sendiri. Ya ada iblis yang ikut diusir juga. Ya, karena Adam dan iblis ini memiliki kesamaan. Ya. Sama-sama sebelumnya ditempatkan di surga. Kemudian sama-sama juga dikeluarkan dari surga. Dan keduanya juga sama-sama ya dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan. Ya, karena satu kesalahan. Dan perbedaannya adalah Adam minta ampun, iblis minta yang lain. Iblis tidak minta ampun, tapi dia minta waktu, dia minta umur panjang, dia minta penangguhan sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan permintaan iblis. Bukan karena Allah sayang iblis, tidak. Allah kabulkan permintaannya bukan karena sayang sama iblis, tidak. Allah murka sama iblis dan Allah kabulkan permintaan itu sebagai istidraj yang membuat dia ya tidak akan bisa kembali lagi ke surga. Ya, karena hidupnya akan dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan, yaitu apa? Mengganggu makhluk lainnya. Yaitu anak Adam terutama di sini. Fokus dia pada dendamnya itu adalah menyesatkan anak Adam seluruhnya. Ya wala ughwiyannahum ajmain kata iblis. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Jadi target iblis itu menyesatkan semua anak Adam kalau bisa. Tapi Allah kecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang terpilih yang Allah selamatkan ya dari kejahatan iblis ini. Nah, demikian ya. Jadi target iblis itu terhadap anak Adam semua. Dia tidak, kalau bisa tidak menyisakan satu orang pun. Ya, karena dendamnya itu dan sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Bagaimana iblis ini bersumpah di hadapan Allah ya bahwa dia akan menyesatkan anak Adam. Fabi izzatika, dan demi kemuliaanmu ya Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Ya la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan hiasi yang baik itu menjadi buruk, yang buruk itu menjadi baik di muka bumi ini, di bumi ini. Wala ughwiyannahum ajma'in. Kemudian aku akan sesatkan mereka semua. Jadi target iblis itu semua anak Adam, targetnya ya. Ya, dan untuk melampiaskan dendam itu, ya, iblis
minta penangguhan kepada Allah. Dia tidak minta ampun. Itulah buruknya dendam ya. Dendam itu membutakan mata hati seseorang. Ya, membutakan hati seseorang. Ya, membuat pikiran jadi tertutup. Ya, orang yang sudah dendam itu tidak pikir untung rugi. Ya, dia nggak untung, bahkan dia jelas-jelas rugi, nggak jadi masalah. Yang penting puas, bisa melampiaskan dendamnya. Ya, maka ya makhluk yang pertama kali dendam itu iblis. Sebelum makhluk-makhluk lainnya mengenal apa itu dendam. Iblislah yang pertama kali memperkenalkan dendam ini kepada makhluk-makhluk lain. Dia yang pertama kali melakukannya, memperagakannya kepada yang lain. Saya dendam sama Adam. Ini gara-gara Adam. Maka saya dendam sama Adam, berikut anak keturunannya. Ya, jadi dendam itu memang nggak baik. Karena dendam itu, dendam yang membara ya di dalam diri iblis itu, dia tidak minta ampun. Walaupun sebenarnya kalaulah iblis minta ampun, mungkin Allah ampuni. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha menerima taubat. Allah Maha Pemaaf. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adam saja minta ampun, Allah ampuni. Ya. Nah, ya beruntunglah bapak kita Adam minta ampun. Sehingga kita anak keturunannya ada kesempatan untuk kembali ke surga. Ya, yang sebelumnya ya kita dikeluarkan dari surga itu. Lalu setelah keluar dari surga, Adam minta ampun kepada Allah. Seandainya Adam tidak minta ampun, ya mungkin nggak tahu kita apa kita bisa kembali ke surga. Misalnya lah Adam dendam sama iblis, ya, dan juga ikut-ikutan ya mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan yang dilakukan. Nah, ini semua gara-gara iblis ini. Aku juga minta penangguhan untuk bisa bertempur bersama iblis ini, saling sesat menyesatkan satu sama lain, ya saling hancur menghancurkan. Kalau mengikuti dendam, mungkin ya ceritanya nggak seperti ini, ya. Tapi itulah dia, ya takdir yang telah Allah tuliskan. Adam minta ampun dan Allah mengampuni. Adam minta ampun, Adam bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Fataba alaihi. Allah menerima taubat Adam. Ya, Allah mengampuni Adam. Ya beda dengan iblis. Iblis karena dendam itu dia nggak berpikir untuk minta ampun. Dia justru minta penangguhan. Itulah buruknya dendam gitu ya. Maka jadi manusia jangan pendendam. Ya dendam itu nggak baik. Dendam itu membuat pikiran kita itu deadlock. Kita nggak tahu mana yang bermaslahat bagi kita, mana yang mudorot. Bahkan kita nggak segan-segan pilih yang mudorot, walaupun kita tahu itu mudorot demi melampiaskan dendam, demi melaksanakan dendam. Ya, nah itulah dendam bisa membutakan mata hati seseorang. Ya, membutakan mata hati seseorang, hingga dia tidak tahu mana yang harus dia lakukan, baik dia lakukan, dan mana yang harus dia hindari karena buruk untuk dilakukan. Ya, iblis ya rela untuk tidak kembali lagi ke surga, asalkan bisa merusak anak Adam. Karena gara-gara anak Adam ini, gara-gara Adam, ya, saya keluar dari surga, saya terusir dari surga. Maka ada satu kebiasaan buruk ya manusia. Dan ini warisan iblis sebenarnya, yaitu suka mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan. Ya, buang jauh-jauh sifat buruk ini. Ya, apa yang dicontohkan bapak kita Adam, enggak seperti itu. Itu contoh yang diberikan iblis. Ya, mengkambing hitamkan orang lain. Ya, ini semua gara-gara Adam ini. Ini adalah biang keroknya Adam ini. Maka dia pun melampiaskan dendam kepada Adam dan anak keturunannya. Ya, nah, berbeda dengan Adam, bapak kita Adam. Walaupun ya kita tahu ya, bahwasanya yang menggoda Adam itu adalah iblis. Ya, yang menggoda Adam dan istrinya itu iblis, yang merayunya, mengatakan kepadanya, ya sebenarnya tidaklah kamu dilarang memakan buah itu, mendekati pohon itu, agar kamu tidak jadi malaikat dan tidak kekal di dalam surga.
Itu bujuk rayu ya, bisikan was-was iblis kepada Adam. Ya. Dan dia meyakinkan Adam, wa inni lakum laminan nasihin, dan sungguh aku untuk kalian berdua adalah pemberi nasihat. Jadi iblis seolah-olah memberikan nasihat, padahal enggak. Itu luar biasa, ya, dendamnya iblis ini. Ya, karena dendam itu dia sangat gigih, walaupun dia berada di luar surga, tapi itu tidak menyurutkan kemauannya, keinginannya, tekadnya untuk menyesatkan Adam, untuk menggoda Adam. Ya, dia di luar surga, begitu ngototnya, gigihnya, ya, musuh kita ini. Ya, nah demikian. Maka dia tidak akan melepaskan anak Adam dan anak keturunannya. Ya, nah dan itulah yang kita alami hari-hari ya. Ya, kita bertempur terus melawan musuh kita ini. Ya, terus bertempur melawan musuh kita ini di muka bumi ini. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, nah maka Adam tidak mengkambing hitamkan iblis. Ini semua gara-gara iblis, enggak. Walaupun ya kita tahu ceritanya seperti itu. Iblis menipu Adam. Iblis memperdaya Adam. Tapi Adam mengakui kesalahan. Adam mengakui kesalahan. Dia berkata, Rabbana dhalamna anfusana. Wahai Rabb kami, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Adam tidak berkata, ya Allah, iblis menzalimi saya. Dia menipu saya. Tidak. Coba lihat ya, doa yang dibaca oleh Adam. Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimi diri kami melakukan kesalahan, dosa. Maka taubat itu perlu dimuqaddimahi dengan penyesalan. Pengakuan yang akan berbuah penyesalan. Kalau tidak ada pengakuan, susah untuk menumbuhkan penyesalan. Apalagi mau bertobat ya. Maka perlu pengakuan atas dosa. Maka kalau kita perhatikan Sayyidul Istighfar lah kita katakan. Isinya adalah ya sebelum kita minta ampun faghfirli, kita mengatakan apa dalam doa Sayyidul Istighfar? Fa'taraftu bidzambi. Ya. Aku mengakui kesalahan-kesalahan. Jadi perlu pengakuan atas dosa bahwa kita melakukan dosa. Ya. Kesalahan yang lebih fatal adalah tidak mengakui dosa. Ya, atau melemparkan kesalahan kepada orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Itu sifat yang buruk sebenarnya ya. Kita buat salah tapi kita orang lain yang kita salahkan. Orang-orang yang suka mencari kambing hitam itu adalah orang-orang yang mungkin tidak punya jiwa yang besar, dada yang lapang untuk mengakui kesalahannya dan mengatakan aku salah, aku menganiaya diriku sendiri, ya, aku berdosa. Nah, perlu pengakuan itu, ya, karena itu adalah awal dari penyesalan dan penyesalan itu membawa kita kepada taubatan nasuha. Tapi kalau kita mencari kambing hitam, ya, suka mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan kepada orang lain, kapan kita menyesali perbuatan kita? Dan kalau kita tidak pernah menyesali itu, ya kapan kita memunculkan taubatan nasuha pada diri kita? Nah, jadi coba lihat Adam menyontohkan kepada anak keturunannya, ya, ya, keturunan Adam. Apa itu? Pengakuan atas dosa. Ya, dan Adam juga mengajari kita untuk minta ampun kepada Allah. Untuk minta ampun kepada Allah. Idlam taghfir lana wa tarham. Jika engkau tidak ampuni kami. Jadi Adam minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Adam membuat pengakuan dan itu perlu. Pengakuan yang berujung kepada ya permohonan ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitu kisahnya. Ya, dan itu berbeda jauh dengan ya iblis yang tidak mau minta ampun. Satu, iblis tidak mau minta ampun. Yang kedua, iblis dendam. Ya, demi dendam itu dia minta penangguhan, nggak minta ampun. Ya, dan iblis
Ya, dia melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, ya, kepada makhluk lain. Ini gara-gara Adam dan anak keturunannya. Ini gara-gara manusia, ya. Nah, itu adalah kita katakan sifat yang buruk, ya. Nah, demikian. Akui kesalahan kalau kita salah, ya. Kadang-kadang berat bagi manusia. Ada sebagian orang berat dia mengakui kesalahan, ya. Berat dia mengakui kesalahan. Orang seperti ini pasti berat minta maaf, ya. Bukan hanya kepada Allah, kepada manusia juga. Coba lihat orang-orang yang suka mencari-cari melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dia merasa nggak salah. Dan kalau dia merasa nggak salah, orang seperti ini biasanya berat untuk minta maaf. Ya, ya, berat untuk minta maaf. Dan biasanya penyakit yang akan muncul adalah penyakit dendam. Ya, itu orang yang suka melemparkan kesalahan sama orang lain, menggara-garai orang lain, gara-gara ini. Yang muncul nanti adalah dendam kesumat, kebencian, kemarahan, dendam. Ya, nah, maka itu akan semakin jauh dari ya pengakuan, penyesalan dan taubat. Ya, nah demikian. Minta ampun, minta maaf itu sangat jauh jadi dan sangat berat dilakukan. Maka jangan suka ya melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ya, kita introspeksi diri. Saya salah, saya melakukan kesalahan, saya zalimi diri saya sendiri. Minta ampun kepada Allah. Jangan si fulan digara-garai, gara-gara si fulan, gara-gara si fulan. Seolah-olah kita nggak salah, yang salah itu si fulan dan si fulan. Ya, padahal kadang-kadang nggak relevan, nggak ada korelasinya antara si fulan dengan kesalahan yang kita lakukan. Ya salah, akui kesalahan itu dan minta ampun, selesai. Ya, nah demikian. Karena kita lihat sebagian orang itu susah untuk mengakui kesalahan dan selalu mencari pembenaran, seperti iblis saja. Jadi, ya, seolah-olah dia nggak salah begitu ya. Saya nggak ada salahnya. Ada sebagian orang itu keras kepala. Ya, mohon maaf seperti iblis jadinya. Selalu ngeles. Udah jelas salah nggak ngakui kesalahan. Selalu merasa dia nggak salah. Dia benar itu. Memangnya dia manusia super nggak salah gitu. Ya, nah demikian. Adam mengakui salah walaupun jelas-jelas yang menggodanya, memperdayanya, menipunya adalah iblis. Tapi yang melakukan kesalahan itu kan Adam dan Adam mengakui itu. Jadi ya, jadilah manusia yang gentleman ya, kesatria, mau mengakui salah supaya mudah bagi kita untuk menyesal. Nah, kalau sudah mudah menyesali, penyesalan nadama, mudah untuk minta ampun dan bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama manusia minta maaf sama manusia, ya, minta maaf sama orang lain. Itu kunci menjadi seorang pemaaf. Akui kesalahan dan munculkan penyesalan. Kita perlu pengakuan, ya, hingga muncul penyesalan. Ya, dan yang ketiga, kita akan mudah untuk minta maaf. Ya, minta maaf itu berat. Enggak semua orang punya dada yang lapang untuk minta maaf. Saya salah, saya minta maaf. Itu enggak semua orang bisa melakukan. Ya, itu yang dicontohkan Bapak kita Adam. Yang dicontohkan iblis justru selainnya. Sekarang siapa yang mau kita contoh? Adam atau iblis? Ya, Adam tidak dendam sama iblis. Ya, iblis sangat dendam sama Adam. Maka mulai sekarang janganlah jadi manusia pendendam. Itu nggak baik. Coba lihat orang yang dendaman. Apa yang terjadi atas dirinya? Ya kadang-kadang dia nggak pikir lagi untung rugi. Dia nggak untung, bahkan jelas rugi, dia nggak dia nggak keberatan. Ya, nggak jadi masalah bagi dia, nggak untung, bahkan jelas rugi demi melampiaskan dendam. Yang penting puas katanya. Itu orang dendaman. Buruk sekali. Karena itu warisan iblis. Ya maka jadi orang jangan pendendam. Jadilah manusia pemaaf. Kan begitu. Itu yang dianjurkan Allah di dalam Al-Quran. Khudil afwa. Ya, berilah maaf. Ya. Fasfahis safhal jamil. Ya. Wal'afina anin nas. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memuji
orang yang suka memaafkan dan menjadi manusia yang pemaaf, ya, bukan menjadi manusia yang pendendam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang alam ruh, ya. Kita sudah bicara tentang ya hubungan kita dengan malaikat, ya, hubungan kita dengan makhluk lainnya, ya, hubungan kita dengan kisah satu peristiwa yang terjadi dan itu terus akan menjadi ya kita katakan bayang-bayang dalam hidup kita, yaitu peristiwa kisah antara Adam dan Iblis yang sudah kita sebutkan di awal buku ini, ya, karena kita tidak akan bisa lepas ya dari hal-hal tersebut, ya, kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Nah, nanti akan kita bahas mulai dari perjalanan ruh kita, ya, alam ruh sebelum Allah mengeluarkan kita ke muka bumi, ya. Nah, dulunya kita tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, dulu kita di alam ruh, ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jasad sebagai penghuni ruh itu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya, sebagai penghuni jasad itu, ya. Allah menciptakan jasad, ya, sebagai penghuni, ya, ya, menjadikan ruh sebagai penghuni jasad, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS, atau juga bisa melalui komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Kita bacakan, Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya seputar tentang takwil mimpi. Di keluarga Ana ada anggapan bahwasannya bila kita mimpi orang yang meninggal, misal ayah kita atau nenek kita, maka mereka itu minta didoakan atau diziarahi kuburannya. Apakah yang demikian benar, Ustaz? Jazakallah khairan. Silakan. Ya, ada ilmu yang berkaitan dengan takwil mimpi, ya. Sebelumnya kita jelaskan mimpi itu ada 3 macam. Ada bisyarah, kabar gembira yang Allah segerakan. Namanya mimpi baik. Kita melihat yang baik-baik itu mungkin bisa menjadi bisyarah, kabar gembira yang Allah segerakan kepada seorang hamba. Yang kedua, mimpi dari syaitan. Itulah mimpi yang buruk yang tidak boleh kita ceritakan, ya. Nah, berlindung diri dari mimpi yang buruk itu, karena itu gangguan syaitan. Syaitan mengganggu kita di dalam tidur kita. Yang ketiga adalah bunga-bunga tidur, ya. Itu mimpi biasa. Mungkin itu berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari, ya, pekerjaan kita sehari-hari, kemudian ke bawah mimpi istilahnya. Itu mimpi biasa, bunga-bunga tidur, ya. Itu 3 jenis mimpi. Nah, adapun mimpi seperti itu, ya, ya didatangi, ya, itu mungkin kalau itu kita anggap mimpi baik, ya boleh kita ceritakan kepada orang yang bisa menakwil mimpi itu, orang-orang soleh yang bisa menakwil mimpi itu. Kalau kita rasa ini mimpi buruk, jangan diceritakan kepada siapa-siapa, ya. Nah, demikian, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Dan ceritakanlah mimpi itu untuk ditawil kepada orang yang saleh, orang yang menyukainya, ya, orang yang menyukai diri kita, hingga memberikan takwil yang benar, ya, terhadap mimpi itu. Karena nggak semua orang punya ilmu tentang takwil mimpi, ya. Nah, demikian. Yang kedua, ya tentunya kita tidak boleh menetapkan hukum apapun di dunia berkaitan dengan mimpi, berdasarkan mimpi, nggak boleh. Baik mimpi yang baik tadi, mimpi yang buruk, atau bunga-bunga tidur. Semua mimpi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, kecuali mimpi para nabi dan rasul. Karena mimpi mereka benar, ya. Kecuali mimpi para nabi dan rasul, seperti mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Itu adalah wahyu, itu nabi, ya, para nabi dan rasul. Nah, kita kan bukan nabi dan rasul.
maka mimpi tidak boleh dijadikan dasar hukum, ya, nggak boleh dijadikan sebagai dalil juga untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu, ya, atau untuk satu perkara yang harus dilaksanakan atau perkara yang harus ditinggalkan. Mimpi itu tidak bisa menjadi landasan hukum, ya, dia hanya sebagai, bisa jadi itu adalah berita gembira, ya, yang disegerakan, bisa jadi itu adalah gangguan setan, ya, kita berlindung darinya, bisa jadi itu hanya sekedar bunga-bunga tidur, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Dan kesimpulan yang diambil berkaitan dengan mimpi seperti itu, saya anggap keliru. Kenapa saya anggap keliru? Karena mendoakan orang-orang yang sudah mati itu jangan nunggu mimpi, ya. Nah, jangan nunggu mimpi. Kita mendoakan orang tua kita, jangan nunggu mimpi, ya, belum mimpi nggak usah didoakan dia. Rugi kita terhalang dari kebaikan, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi mendoakan orang-orang yang kita sayangi, ya, itu jangan nunggu mimpi bertemu dia dalam mimpi, wah, baru kalau nggak ketemu gimana, ya, kalau dia nggak muncul dalam mimpi kita bagaimana? Apa pasti kalau kita tidur kita bisa men-setting mimpi kita, nanti tidur ketemu si fulan, nanti kalau saya tidur nanti mimpinya ketemu si fulan, kan nggak bisa, gitu. Ya, maka jangan dijadikan itu sebagai landasan untuk mendoakan orang lain kalau kita ketemu dia dalam mimpi. Apalagi ya orang tua, misalnya orang tua kita, ya doakan, jangan tunggu mimpi ketemu dia di dalam tidur, enggak. Nah, demikian, ya, kalau itu mimpi baik, ya, kita lihat dia ceria, itu kita berharap baik, ya. Kita berharap baik, itu mungkin bisa kabar gembira, ya. Nah, demikian. Kalau kelihatannya sedih, ya, itu mungkin gangguan setan, ya, belum tentu, ya, sebenarnya seperti itu, kan begitu, ya. Nah, kalau kita rasa itu buruk, itu gangguan setan, ya, kita berlindung kepadanya. Kadang-kadang setan kan mengganggu kita dalam tidur, ya, mengganggu kita dalam tidur. Kadang-kadang muncul dalam tidur itu gambaran-gambaran buruk tentang saudara kita, sahabat kita. Wah, dia ini buruk kayaknya, jahat kayaknya. Padahal belum tentu seperti itu. Kita nggak bisa jadikan mimpi itu sebagai dasar. Maka berlindung kepada Allah dari gangguan setan di dalam tidur, gitu. Seperti melepeh 3 kali kiri, mengubah posisi tidur, ya, kemudian kalau bisa ya kita bangun, ada doa apabila kita tersentak bangun di malam hari, kan begitu, ya. Nah, kita mengerjakan sholat, ya, dan berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Nah, demikian, wallahu a'lam, ya. Baik Ustaz, Ya. jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya Ustaz yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz ada dalam lindungan ilahi Rabbi. Ustadz izin bertanya di luar tema. Mengenai perasaan seorang istri yang akhir-akhir ini merasakan kejenuhan dengan sikap suami yang tidak bisa berbuat adil, yang akhirnya istri bersikap acuh terhadap suaminya. Suami tidak pernah satu rumah dengan istri kedua, lebih banyak di istri pertamanya karena pernikahan dengan istri keduanya tanpa sepengetahuan istri pertama. Dan sekarang suami tidak bekerja, kasih nafkah terbatas. Apakah sikap istri yang kedua dengan membiarkan, tidak menelpon atau memberi kabar kepada suami sedang sakit dan terlintas keinginan untuk berpisah dari suaminya, apakah termasuk dosa? Pertanyaan kedua, menurut suaminya, adil bagi suami yang berpoligami bukan dalam urusan adil membagi waktu buat istri-istri, tapi lebih kepada sikap suami terhadap anak-anaknya. Mohon solusinya Ustaz. Syukron, jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Ya, ini akumulasi dari banyak kesalahan. Salah memahami mungkin adil dalam ta'adud, ya. Ya, tentunya ya waktu itu harus adil. Nafkah harus adil. Yang nggak bisa adil itu kecondongan hati, ya, itu memang nggak bisa disamaratakan, kan begitu, ya. Tapi dalam hal-hal yang fisik, yang nampak, yang wujud, yang jelas, konkret, itu harus adil. Misalnya nafkah harus adil. Waktu juga harus adil, maka ada pembagian giliran, kan begitu. Maka seorang yang ingin melangkah itu harus
memperhitungkan semua itu, mampu atau tidak mampu. Karena kita jangan baca ayat sepotong, masna wasulasa waruba, titik sampai di situ. Kita nggak lanjutkan ayat itu juga keliru. Allah melanjutkan ayat itu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu merasa tidak mampu untuk melakukan itu, maka ya fawahidah. Nah, ya kita harus tanya sama diri kita sendiri juga. Saya berpoligami itu untuk masuk surga atau untuk masuk neraka? Maka ada ancaman orang yang nggak berlaku adil, suami yang nggak berlaku adil. Pada hari kiamat nanti timpang sebelah badannya. Ya, nah jadi ya apa namanya? Ya seorang itu ya hendaknya berhitung ya. Nah, dengan apa yang dia lakukan. Ya, kalau dia merasa mampu silakan. Kalau tidak mampu, Allah katakan fawahidah. Ya, nah demikian. Bukan celah baginya juga kalau dia misalnya cuma mampu satu, nggak celah. Bahkan mungkin itu yang terbaik baginya. Ya, nah demikian. Karena nggak semua orang punya kemampuan yang sama. Nah, ya kadang-kadang orang itu cuma ikut-ikutan aja amalnya, bukan berdasarkan ilmu dan dia pahami benar apa yang dia lakukan. Ada yang konyol-konyolan juga ada. Ya, ada yang ya mungkin lebih cenderung dia ngikuti hawa nafsu. Atau dia ya karena dipanas-panasi sama teman-temannya. Nah, ketika dia melangkah ternyata tidak mampu, ya apa dia ya teman-temannya ngasih solusi enggak juga, pada tiarap semua kan, itu lari semua. Tinggallah dia dan masalahnya. Ya, nah seperti ya ini. Ya jadi berantakan semuanya. Berantakan semuanya, berantakan ya hubungannya dengan istri yang pertama, berantakan juga dengan istri yang kedua, berantakan anak-anaknya juga, semuanya jadi berantakan gitu. Ya, anak-anaknya jadi korban, ya dia nggak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dengan benar. Mungkin karena tidak mampuan yang kemudian dia paksakan. Maka kadang-kadang orang mau konsultasi tentang poligami, dikasih kenyataan yang sebenarnya dia justru nggak suka begitu ya, atau marah, atau dia curiga, nggak usah lah sama Ustadz Fulan kalau konsultasi, nanti ujung-ujungnya saya nggak boleh begitu ya, atau merasa dimentahkan. Padahal kita kadang-kadang bicara apa adanya aja gitu. Kalau mampu silakan ya, karena itu kan berkaitan dengan kemampuan kan begitu ya. Ya maka ya mohon maaf ya, kalau berkaitan dengan poligami, yang setahu saya yang ada dari Nabi itu adalah ancaman ya, yaitu orang suami yang punya lebih dari satu istri dan dia tidak bisa berlaku adil, ada ancamannya. Ya, ada ancamannya. Ya. Adapun ya apa kita katakan, selain itu nggak ada, selain pembolehan, silakan 2, 3 atau 4. Itu jika kamu merasa mampu. Kalau merasa tidak mampu, khiftum artinya. Bukan kamu coba dulu, kemudian wah saya nggak bisa berlaku adil, kemudian udahlah satu aja, enggak. Baca ayat itu benar-benar. Khiftum, dan jika kamu khawatiran. Jadi kita harus berhitung. Khawatir itu adalah hasil dari perhitungan. Yaitu ya kita tahu ya kemampuan diri kita. Kira-kira mampu atau tidak. Banyak hal-hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan sehingga kita tidak istilahnya gebiah uyah begitu ya, hancur-hancuran begitu, semuanya hancur jadinya ya. Rumah tangga yang pertama hancur, rumah tangga yang kedua hancur, anak-anak juga hancur, dirinya juga hancur ya. Akhirnya kenapa? Karena harus mengasapi 2 dapur, akhirnya dia melakukan kejahatan, tipu sana tipu sini, karena nggak mudah hari ini untuk mencari nafkah yang halal. Terus terang aja, nggak mudah mencari rezeki yang halal hari ini. Ingat itu kata-kata itu. Kita bukan hidup di zaman Nabi ya, yang mungkin kita masuk pasar, kita jadi pedagang, godaannya nggak banyak. Hari ini, antum mencari nafkah yang halal, kepala di bawah, kaki di atas. Ya betul-betul halal ya. Nah, kita pikirkan semua itu, semua aspek itu. Ya, ada orang yang betul-betul mampu ya, bagi dia melaksanakan itu menjadi mudah. Maka Islam itu kan syariat agama yang sejalan dengan fitrah manusia, dengan kehidupan manusia.
Islam itu solusi. Sebagian orang ada memang solusinya itu karena dia punya kemampuan. Bagi yang tidak punya kemampuan, haji aja nggak wajib karena nggak mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Ya, nah jadi coba pikir. Kadang-kadang ya jujur saja sebagian orang itu kalau mau dia jujur sama dirinya, dia melakukan itu karena memaksakan diri. Padahal dia nggak mampu. Dibilang tidak mampu, dia marah kadang-kadang. Nah, jadi jangan nunggu, wah sudah hancur semuanya, oh baru ternyata saya nggak mampu ya, itu kan nggak bijak. Ayat bunyinya nggak seperti itu. Kalau kamu sudah hancur-hancuran berarti nggak mampu, maka satu. Enggak. Jika kamu khawatir, ya kita kan bisa mengukur kemampuan kita secara finansial. Ya tuntutan kehidupan hari ini banyak, nggak seperti zaman Nabi. Ya, ya merupakan kesalahan berpikir juga orang yang menyamakan kondisi di zaman Nabi dengan kondisi sekarang. Berbeda. Karena Nabi juga mengatakan berbeda, nggak sama. Apa kata Nabi? Saya tiala nasi zaman, la yubali fihil mar, bima akhadhal mal. Akan datang nanti satu masa pada manusia. Nanti kata Nabi, bukan hari ini, bukan ketika Nabi bicara. Ya, masa itu bagaimana? Di masa itu orang nggak peduli bagaimana mencari harta, yang halal ataukah yang haram. Itu kita rasakan hari ini, nggak ada di zaman Nabi seperti itu. Zaman sekarang baru kita itu ada di depan mata kita, kondisi seperti itu. Ya, maka perlu kejujuran sebenarnya dalam melaksanakan syariat. Dan melihat syariat ini dari semua sisi, jangan dari satu sisi saja. Itu kesalahan berpikir juga. Ya, kita lihat syariat Islamnya hanya dari satu sisi. Kadang-kadang yang menguntungkan kita aja kita lihat, yang kadang-kadang tidak menguntungkan kita picing mata, gitu ya, seolah-olah nggak ada. Ya silakanlah antum ya perlu ya kejujuran kepada diri sendiri. Islam itu nggak bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, asalkan dijalankan dengan benar ya, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ya keinginan saya ingin seperti ini. Gitu ya. Enggak seperti itu ya. Nah demikian. Sehingga semuanya menjadi baik ya. Semuanya menjadi ya kita katakan benar ya. Nah demikian. Karena saya katakan ini bukan isapan jempol. Banyak yang ya kita katakan berantakan. Berantakan betul-betul berantakan. Semuanya berantakan. Yang paling parah berantakannya adalah anak-anaknya. Yang berantakan sudah hancur lebur, kupak kapik itu istilahnya. Ya. Nah demikian, nggak ada yang dia bangun akhirnya, ya nggak ada yang dia bangun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz di WhatsApp-nya Rosyad TV. Bismillah, apa status pernikahan seseorang yang apabila istri pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya dikarenakan si istri sudah tidak suka lagi sama suaminya karena suami sering tidak sholat dan lain-lain, dan hal ini sudah berlangsung selama 7 tahun. Silakan. Iya, ini masalah ya. Ya masalah besar kalau ternyata suaminya nggak sholat begitu ya. Nah dalam Islam ada solusi cerai ya sebenarnya. Ya apabila kedua belah pihak tidak bisa menegakkan hukum Allah di dalam rumah tangga mereka. Ya ketika kedua belah pihak tidak bisa menegakkan hukum Allah dalam rumah tangga mereka, ada solusi cerai. Tapi ya sebelum ke situ kita soroti di sini adalah ya tentunya ini ada ketidaksepadanan ya. Istri sholat, suami nggak sholat, kok bisa ketemu itu. Yang sholat dengan yang nggak sholat kok bisa ketemu, itu salah siapa ya? Apakah yang sholat dipaksa untuk menerima yang nggak sholat, atau yang sholat menerima yang nggak sholat? Coba dijawab itu, ya supaya kita tahu salahnya yang mana ini. Ya, kalau ternyata yang sholat yang salah karena memilih yang nggak sholat, ya itu kesalahan kita. Ya, nah, kita sedang menerima akibat dari kesalahan kita. Minta ampun sama Allah. Ya, nah, jangan suka mengambing hitamkan orang lain. Nah ini gara-gara suami ini, ya belum tentu. Itu mungkin gara-gara kita juga, karena kita yang pilih. Ya. Masalahnya dari kita sebenarnya. Kita tidak mengikuti petunjuk Nabi di dalam ya mencari jodoh, ya mencari pasangan hidup. Nah demikian. Ya, kembali kepada pelajaran kita hari ini ya. Jangan suka melemparkan kesalahan sama orang lain. Seolah-olah saya nggak salah, yang salah orang lain. Padahal kalau dikaji-kaji, kalau ditelusuri, ternyata kesalahan itu berpangkal dari kita sendiri. Gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya ada nulis buku mungkin ini sebagai penutup. Ya, ini penting ya karena banyak pertanyaan berkaitan dengan rumah tangga. Judulnya adalah Akhlak Mulia dalam Rumah Tangga. Ya mungkin ya bisa jadi referensi dan ya, rujukan bagi para jemaah sekalian, pemirsa Rosyad TV dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah. Judulnya ya Akhlak Mulia dalam Rumah Tangga. Karena ya suksesan sebuah rumah tangga itu tergantung kepada ya unsur-unsur yang terkait di dalamnya, ya, yaitu para pelakunya, ya, pelakonnya, suami dan istri. Nah, ya, semua itu kuncinya kembali kepada akhlak mulia itu tadi, akhlak mulia. Kalau itu bisa diwujudkan dalam rumah tangga, maka aman itu. Tapi kalau nggak bisa diwujudkan, ada ketimpangan, itu ada kesalahan di situ, maka banyak masalah yang akan muncul. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.